Selamat malam everyone, welcome back to Project D. Lagi-lagi bersama Dani di sini. Ya, kita akan masuk ke cerita selanjutnya yang dikirimi oleh saudari Puput yang mengalami seperti judulnya tentang mati suri, hampir meninggal ya tepatnya. Jadi saya sudah baca ceritanya nih teman-teman. Jadi si Puput ini mandi ke salah satu pemandian yang ada di gunung, yang dimana pemandian itu terlarang. Dia taunya itu dari si bapaknya sih, entah karena dia lupa atau dia memang sengaja ingin mencoba-coba, atau entah ada maksud lain. Jadi kalian dengar saja sendiri, oke? Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, semoga yang mendengarkan cerita ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki, kemudahan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus yang sedang dialami dunia saat ini, yaitu COVID-19. Copit-copit ala Bill Gates. Ya, Bapak Bill Gates sukses banget. Oke, seperti apa ceritanya? Setelah kita masuk ke dark mode ini, saya akan memberikan beberapa spoiler agar kalian mengerti jalan ceritanya. Oke, langsung saja kita masuk ke dark mode. Waktu itu saya bersama teman-teman saya. Sebut saja mereka Ujang, Agus, Nadia, Rahmat, dan aku sendiri, Puput. Kami mendaki gunung untuk mandi di taman. Kebetulan gunung itu ada tamannya. Airnya sangat jernih. Ketika aku mandi bersama teman-temanku, aku lupa bahwa di situ ada taman pemandian yang gak boleh ada orang mandi. Kami tidak sadar sudah mandi di taman itu sambil loncat-loncat, ketawa ketiwi. Akhirnya setelah kami mandi, kami sadar bahwa kami sudah memasuki area yang terlarang. Akhirnya kami pindah tempat. Tak lama kemudian aku pun melihat ikan kerapu besar sekali. Tapi kemudian Ujang, Agus, Nadia, dan Rahmat nggak melihat sama sekali. Hanya di sini aku saja yang melihatnya. Aku bilang sama mereka kalau ada ikan yang besar sekali, tapi mereka bilang gak melihat apa-apa. Setelah itu saya melihat ular yang kepalanya satu di depan dan satunya itu di belakang. Jadi begini teman-teman. Tidak ada buntutnya. Oh, jadi salah. Jadi ularnya itu begini. Buntut di kepala, di buntut kepala. Gini deh. Tapi kalau ular itu semua teman-temanku melihatnya. Kami ketawa lihat ular seperti itu karena terlihat lucu sekali. Akhirnya kami pun pulang dengan berbicara tentang ular tersebut. Di tengah-tengah perjalanan ada makhluk gaib yang menunggu. Akhirnya kami teriak. Kami semua seperti sedang balap lari. Dan setelah aku sampai di rumah, aku merasa dingin. Tapi kulit terasa panas. Keluargaku sudah melakukan segala cara untuk menuruni panasku, tapi hasilnya sia-sia. Akhirnya aku nggak kuat menahan panas ini dan akhirnya aku pun pingsan. Yang aku tahu saat aku pingsan, aku merasanya seperti jatuh di tempat yang sangat luas sekali. Banyak rumah-rumah serba putih. Aku pun ingin masuk ke rumah itu, tapi di dalam banyak orang-orang yang tidur. Lalu aku diusir oleh seorang laki-laki. Aku lari tanpa tujuan. Aku tak tahu tempat apa ini dan tak pernah kutemui di dunia. Sebelumnya tiba-tiba aku melihat rumah lagi. Dan aku pun seperti biasa ingin masuk ke dalamnya. Aku lihat di situ banyak anak-anak kecil dan ada yang merangkak, ada pula yang dipapah jalannya, dan ada pula yang masih bayi. Aku ingin masuk ke dalam dan tiba-tiba ada yang mengusirku lagi. Dia bilang, pergi. Ini bukan tempat kamu ya. Lalu aku lari lagi dan tiba-tiba aku berada di jalan aspal yang sangat bagus. Tak pernah kulihat aspal ini di dunia.
pohon-pohon yang berbuah dan tidak tinggi buahnya bisa aku petik dengan tanpa memanjat. Entah pohon apa itu juga aku tidak mengerti. Pohon-pohonnya hanya setinggi manusia dan buahnya bisa dipetik. Tiba-tiba aku melihat 4 laki-laki membawa kuda hitam yang didandani dengan indah sekali. 4 laki-laki tersebut hanya melihatku, tak mengatakan kata-kata sepatah pun. Aku ikuti kepada mereka pergi. Di sini posisinya aku mengikuti salah seorang pengendara kuda tersebut tepat di belakangnya. Kemudian aku mendengar bahwa dia sedang berbicara-bicara dengan 3 temannya. Dia bilang seperti ini, "Kita sudah hampir sampai ke istana kerajaan." Aku tidak paham apa yang mereka maksud, namun aku tetap mengikutinya kemana mereka pergi. Dan aku terkejut melihat lampu-lampu yang indah yang berkelap-kelip. Lalu keempat laki-laki itu berkata, "Itu istananya." Tiba-tiba ada yang panggil aku, seakan-akan orang itu di atas gunung yang tinggi sekali, teman-teman. "Put, Put." Tiba-tiba aku sadar dari tidur dan aku melihat aku sudah dikelilingi oleh keluarga, saudara, dan tetangga. Mereka bilang, "Lir, kamu hidup lagi. Lir, belum mati. Lir, kamu kemana saja sih, nak?" Aku terdiam dan tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Kain kafan, perlengkapan jenazah sudah siap semua. Namun aku hanya bisa merasakan sakit di tangan dan kakiku. Aku terbangun dari tidurku, aku melihat semua keluarga sudah menangis. Aku tanya sama mereka, "Aku kenapa sih?" Bapakku tiba-tiba menjawab, "Tadi kamu gak bernafas, nak. Jantungmu itu gak berdetak. Tapi bapak pegang badanmu masih hangat. Dari jam 4 sore hingga jam 6 kami menunggu. Apa kamu benar-benar mati atau tidak? Tapi atas izin Allah, alhamdulillahirobbilalamin, kamu masih hidup, nak. Kamu kemana sih, nak, dari tadi?" Aku terdiam, tak menjawab perkataan bapakku. Aku lihat semua peralatan jenazah dibawa sama tetangga. Keranda pun dibawa ke makam kembali. Bapak bertanya kepadaku kembali, Apa sih yang terjadi, nak?" Mana ada? "Apa sih yang terjadi, nak? Kok kamu bisa seperti ini?" "Aku sih, Pak, awalnya aku melihat ikan, Pak, di taman yang ada di gunung, dan aku melihat ular kepala 2. Dan setelah itu aku dikejar hantu. Sesampainya di rumah aku merasa panas sekali, dan tiba-tiba aku tidak sadarkan diri, Pak. Semenjak itu bapak melarangku mandi di taman itu karena bapak takut terjadi sesuatu yang lebih parah lagi yang menimpa aku nantinya." Akhirnya kisah ini berakhir dengan bahagia. Aku pun masih hidup dan bisa menghirup udara segar di pagi hari. Terima kasih sudah membaca kisah nyata ini. Akhirnya cerita ini tamat. Tomato. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke bright mode untuk mengambil kesimpulan dari cerita ini. Kembali ke bright mode. Ya, itu dia ceritanya dari saudari Puput. Dan dimana si saudari Puput ini sebenarnya, ya ngapain juga sih iseng-iseng mandi di gunung? Kenapa tidak mandi di rumah saja kamu? Dia sebenarnya sudah tahu ada pemandian yang terlarang di gunung tersebut. Namun ya sewajarnya sifat manusia itu juga bisa lupa. Ya, akibat kelupaannya itu mengakibatkan hampir terenggutnya nyawa si Puput yang mungkin menurut saya dibawa ke alam, ya kalian tahu lah, alam jin. Kalau menurut saya pandangan yang diberikan si Puput itu ada rumah-rumah berwarna putih, itu seperti gambaran surga. Namun kan surga itu pintunya yang banyak, bukan rumah-rumahnya atau apalah, karena saya belum juga melihat surga yang sesungguhnya. Jadi mungkin itu seperti tipu daya penglihatan yang dilakukan oleh kelompok golongan jin, atau lebih tepatnya itu setan kan ya, karena ingin membawa si Puput ke alam mereka. Mungkin di sana
setelah melalui apa ya, kalau tadinya dia sampai ke istana nggak hidup lagi, mungkin si Puput awalnya terkagumkan oleh beberapa keadaan di sana, rumah-rumah yang putih banyak, istana mewah, ke pria yang berkuda, jalanan aspal yang bagus, itu mungkin hiasan. Namun jika si Puput sampai ke istana, mungkin dia akan diperlihatkan dunia alam jin yang sebetulnya. Mungkin setelah itu dia ada hukum karena melakukan mandi di tempat pemandian terlarang. Jadi begitu menurut saya teman-teman. Jadi kejadian ini murni dari sifat manusiawi ya, karena kelupaan, kelalaian dari sifat manusia. Ya begitulah akhir cerita ini. Yang baik-baiknya bisa kalian ambil, yang jelek-jeleknya bisa kalian masukkan kantong. Jika menemukan tempat sampah lalu kalian buang. Seperti biasa, tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita ini, dan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa share cerita ini ke seluruh dunia agar dunia tahu bahwa Indonesia memiliki cerita-cerita yang sangat-sangat mistis. Oke, seperti biasa di akhir video jangan lupa sholat. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.